Halo sahabatku cerita Momo dimanapun kalian berada. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Siap-siap, karena kali ini Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang benar-benar menguji emosi, tentang harga diri, dan sebuah rahasia besar yang tersembunyi. Kisah ini berjudul, Ini Sinta. Kata ibu mertuaku saat memperkenalkan wanita itu di acara makan malam keluarga. Mereka bangga mengisyaratkan dia akan cocok menggantikanku sebagai istri dan petinggi perusahaan keluarga. Apakah mereka lupa siapa aku sebenarnya? Kisah ini bercerita tentang Dian, yang diremehkan habis-habisan oleh mertua dan suaminya sendiri. Mereka bahkan berani memperkenalkan wanita baru, Sinta, yang dianggap lebih pantas menggantikan posisi Dian, baik di rumah maupun di perusahaan. Tapi, mereka tidak tahu kalau Dian memegang kunci rahasia yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bagaimana reaksi Dian saat mendapati dirinya diinjak-injak di depan umum? Apa rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan? Dan kejutan apa yang akan ia berikan kepada Rafa dan Bu Mira yang sombong? Sebelum kita mulai, yuk dukung channel Cerita Momo ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kami, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Terakhir, komen di bawah, nama kamu, asal kota kamu, dan ketik, hadir. Siap-siap ya, kita akan mulai petualangan emosi ini. Ayo kita saksikan bersama. Udara di ruang makan besar keluarga Wiratama malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena pendingin ruangan yang diatur terlalu rendah, melainkan karena ketegangan yang menggantung seperti kabut tebal yang tak terlihat. Lampu kristal mahal di atas meja memancarkan cahaya keemasan yang seharusnya terasa hangat. Namun bagi Dian, cahaya itu justru terasa menusuk dan menelanjangi. Ini adalah acara makan malam keluarga yang Bu Mira, sang mertua, agendakan mendadak, selalu merupakan pertanda buruk dalam kamus rumah tangga Wiratama. Dian tahu, suaminya, Rafa, hanya akan duduk diam, menyesap anggurnya, dan membiarkan drama itu dimainkan oleh ibunya. Sudah bertahun-tahun ia terbiasa dengan peran ganda yang dimainkan Rafa, suami yang lemah di hadapan ibu kandungnya, tetapi berubah menjadi diktator kecil di hadapan Dian. Dian duduk di kursinya, mengenakan gaun malam sederhana yang sengaja ia pilih untuk tidak menarik perhatian, suatu strategi pasif yang ia kembangkan untuk bertahan hidup di sarang singa ini. Di seberangnya, Bu Mira, dengan perhiasan berlian yang berkilauan seakan menantang, terus-menerus menatap pintu masuk ruang makan dengan ekspresi tidak sabar yang dibuat-buat. Di samping Bu Mira, Rafa mencoba terlihat santai, tetapi sesekali lirikan gelisahnya ke arah Dian menunjukkan ia tahu betul badai macam apa yang akan datang. Selama 10 tahun pernikahan, Dian telah menjadi istri yang sempurna sesuai definisi sosial. Ia menjaga rumah tangga Wiratama tetap terawat, mengelola staf, dan yang terpenting, tidak pernah menuntut apapun dari Rafa selain ketenangan. Namun, bagi Bu Mira, semua kesempurnaan itu tidak berarti apa-apa. Bagi Bu Mira, Dian hanyalah sebuah etalase yang sudah usang. Wanita dari latar belakang biasa yang harus selamanya berterima kasih karena telah diangkat derajatnya. Tepat pukul 8 malam, ketukan elegan terdengar di pintu depan, diikuti dengan suara langkah sepatu hak tinggi yang percaya diri di lantai marmer. Bu Mira langsung bangkit, senyum lebarnya seolah mendadak menyala. Sebuah senyum yang tak pernah Dian terima. Rafa juga ikut berdiri, ekspresi kegembiraannya terlalu kentara untuk disembunyikan. Masuklah seorang wanita yang sangat asing bagi Dian. Wanita itu tinggi, dengan rambut hitam lurus panjang yang terawat sempurna, mengenakan gaun kaktail yang harganya jelas setara dengan cicilan mobil mewah. Cara ia berjalan menunjukkan sebuah keakraban yang mengganggu dengan tuan rumah, seolah ia sudah sering ke rumah itu. Ah, ini dia. Sinta, sayang, mari masuk. Sapa Bu Mira dengan suara yang melengking bahagia, memeluk wanita itu erat-erat. Kemudian, Bu Mira menuntun Sinta ke meja makan, tatapannya langsung menembus Dian, sebuah tatapan yang penuh kemenangan dan penghinaan yang dingin. Dian, perkenalkan, ini Sinta. Ini Sinta, kata Bu Mira, nadanya penuh penekanan, seolah mengumumkan sebuah penemuan yang akan mengubah dunia mereka. Sinta ini lulusan terbaik dari universitas bisnis terkemuka di luar negeri, spesialisasi manajemen risiko, dan dia baru saja menyelesaikan proyek konsultasi yang sukses di Dubai. Bu Mira tidak berhenti sampai di situ.
Ia melanjutkan rentetan pujian yang terasa seperti peluru yang ditujukan ke arah Dian. Sinta akan segera bergabung di posisi strategis di perusahaan kita. Jujur saja, kita butuh darah segar, ide-ide out of the box. Kita butuh seseorang yang benar-benar punya kapabilitas untuk mengurus aset besar Wiratama, bukan hanya mengurus bunga di taman atau memilih tirai baru. Katanya, senyum sinisnya terarah tepat ke wajah Dian. Kata-kata Bu Mira itu menusuk, meremehkan semua upaya Dian untuk menjaga martabat dan kesibukan yang ia ciptakan di rumah itu agar tidak gila. Sinta tersenyum, senyum profesional yang penuh perhitungan, mengulurkan tangannya kepada Dian. Senang bertemu dengan Anda, Ibu Dian. Saya dengar Anda sangat fokus pada kegiatan sosial. Itu bagus sekali, ucapnya dengan intonasi yang terlalu sopan, yang justru terdengar seperti sebuah belas kasihan. Dian membalas uluran tangan itu dengan jabat tangan singkat dan kuat, matanya bertemu dengan mata Sinta, tidak ada ketakutan, hanya ketenangan yang dingin. Ya, dan saya fokus pada apapun yang saya putuskan untuk kerjakan. Selamat datang, Nona Sinta. Semoga Anda bisa memenuhi ekspektasi Bu Mira. Jawab Dian, suaranya pelan tetapi tegas, menyeratkan bahwa ekspektasi itu sangat tinggi dan mudah gagal. Rafa, yang selama ini diam, kini menambahkan bahan bakar ke api. Sinta ini cerdas, Dian. Dia bahkan sudah menyusun beberapa proposal restrukturisasi yang sangat menjanjikan untuk divisi yang selama ini stuck. Kata Rafa, sengaja menekankan kata stuck seolah menyalahkan ketidakhadiran Dian di kantor. Bu Mira benar. Kita memang butuh profesional seperti Sinta untuk membawa perusahaan ke level berikutnya. Pernyataan Rafa adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Bukan karena ia memuji wanita lain, tetapi karena ia secara terbuka menyetujui narasi ibunya bahwa Dian, istrinya, tidak cukup baik, tidak cukup pintar, dan dapat dengan mudah digantikan, baik di ranah bisnis maupun personal. Bu Mira tersenyum puas, melihat bagaimana Rafa dan Sinta kini terlibat dalam pembicaraan serius mengenai pasar modal, seolah Dian tidak ada di sana. Ya, Sinta ini, dia akan sangat cocok. Bukan hanya di kantor, tetapi juga di lingkungan sosial. Dia tahu bagaimana bergaul dengan orang-orang yang tepat, bagaimana menunjukkan kelas yang sebenarnya, dan yang penting, dia mengerti prioritas keluarga besar Wiratama, ujar Bu Mira, dan kali ini, kata-katanya tidak lagi terselubung. Bu Mira dengan bangga mengisyaratkan bahwa Sinta akan sangat cocok untuk menggantikan Dian, tidak hanya sebagai petinggi perusahaan, tetapi juga sebagai istri Rafa. Dian mendengarkan semua itu, setiap kata-kata kejam yang diucapkan mertua dan suaminya sendiri, setiap tawa sok akrab yang dilontarkan Sinta. Namun, alih-alih hancur, mata Dian justru memancarkan kilatan yang hanya bisa dibaca oleh orang yang paling mengenalnya. Kilatan ketenangan yang luar biasa, seolah ia sedang menonton drama murahan yang naskahnya sudah ia tulis sendiri. Selamat menikmati makan malamnya, Nona Sinta. Semoga Anda betah di kantor, kata Dian tiba-tiba, jeda sebelum kata, kantor, terasa sangat disengaja. Ia kemudian memotong dagingnya dengan elegan, wajahnya datar. Di tengah obrolan Bu Mira yang terus memuja Sinta, Dian mengambil napas dalam-dalam. Di dalam benaknya, ia mengulang semua yang telah ia lakukan dalam 10 tahun terakhir untuk keluarga Wiratama. Tidak ada yang tahu bahwa saat perusahaan Wiratama hampir bangkrut 15 tahun yang lalu akibat kesalahan investasi ayah Rafa, bukan Bu Mira, dan apalagi Rafa yang menyelamatkannya. Saat itu, Dian, yang baru menjadi kekasih Rafa dan masih kuliah, menggunakan warisan mendiang ayahnya, seorang investor ulung yang namanya disamarkan, untuk suntikan dana penyelamat. Untuk menjaga martabat Bu Mira dan Rafa, dan atas permintaan ayah Dian sendiri, perjanjian rahasia itu dibuat. Warisan itu diubah menjadi investasi saham mayoritas sebesar 51% di perusahaan holding yang anonim. Hanya ayah Dian, saat itu, pengacaranya, dan Dian yang tahu. Setelah ayahnya meninggal, hanya Dian dan pengacara kepercayaannya, Pak Jaya, yang memegang semua dokumen kepemilikan. Rafa dan Bu Mira hidup dalam kemewahan ini, berpikir bahwa mereka adalah pemilik sah perusahaan. Mereka tidak pernah tahu bahwa wanita rumah tangga biasa, yang mereka remehkan dan coba ganti ini, adalah pemegang saham mayoritas yang sejati. Mereka lupa siapa sebenarnya Dian. Mereka lupa bahwa tanpa perempuan tak berguna ini, mereka sudah lama tinggal di kontrakan sempit. Dian meminum air putihnya.
Senyum tenang itu kembali mengembang di wajahnya. Tetapi kali ini, senyum itu adalah janji kehancuran bagi Bumira dan Rafa. Mereka dengan bangga menyambut wanita lain untuk menggantikannya sebagai petinggi perusahaan dan istri. Mereka telah menandatangani surat kematian bisnis mereka sendiri. Dian sudah selesai bermain sebagai istri yang pasrah dan menantu yang sabar. Permainan sesungguhnya, permainan kekuasaan, baru saja dimulai. Dian bangkit dari kursinya dengan gerakan yang sangat anggun sehingga Bumira dan Rafa langsung terdiam. "Saya permisi duluan," katanya. Suaranya tidak meminta izin, melainkan mengumumkan keputusan. "Tunggu, Dian. Kita belum selesai makan," protes Bumira. Raut wajahnya kesal karena Dian berani memotong momennya. "Saya sudah selesai, Bu," jawab Dian. Ia menoleh ke arah Rafa. Tatapannya kini berubah menjadi belas kasihan. "Rafa, nikmati malammu. Semoga keputusan yang kamu ambil hari ini tidak membuatmu menyesal seumur hidup." Lalu, Dian melangkah keluar dari ruang makan itu, meninggalkan Bumira, Rafa, dan Sinta yang tercengang di belakangnya. Suara langkahnya di tangga naik terdengar berat, bukan karena sedih, melainkan karena ia baru saja melepaskan topeng kesabaran yang ia kenakan selama ini. Saat ia sampai di kamarnya, Dian langsung mengunci pintu. Ia mengeluarkan ponsel lamanya, ponsel rahasia yang ia gunakan untuk komunikasi bisnis, dan menghubungi nomor yang sudah lama ia hafal. "Halo, Pak Jaya? Ini saya, Dian," bisiknya. "Saya ingin Anda menyiapkan semua dokumen. Semua yang diperlukan untuk pertemuan Dewan Darurat. Besok pagi, kita akan mulai." Sudah waktunya mereka tahu siapa pemilik sebenarnya dari semua yang mereka banggakan. Dian berjalan ke jendela kamarnya. Dari sana, ia bisa melihat Bumira dan Rafa yang masih duduk bersama Sinta, tertawa, dan merencanakan masa depan tanpa dirinya. Dian tersenyum. Senyum kali ini adalah senyum penuh kemenangan. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri. Babak pertama telah selesai. Babak kehancuran mereka akan segera dimulai. Setelah Dian meninggalkan ruang makan, keheningan yang ia tinggalkan terasa lebih memekakan telinga daripada perdebatan apapun. Bumira adalah orang pertama yang memecah kebisuan, namun dengan nada meremehkan yang sama. "Lihatlah tingkahnya, Rafa, begitu saja merajuk. Sudah berapa tahun dia hidup santai berkat kita, tapi dia masih tidak tahu tempatnya," cibir Bumira sambil melambaikan tangan, seolah mengusir nyamuk. Sinta hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menunjukkan ia merasa superior, dan sudah memenangkan babak pertama tanpa perlu berusaha. Rafa sendiri hanya menghela napas panjang. Sikapnya mencerminkan kelelahan dan ketidakmauan untuk berkonfrontasi, tetapi juga menunjukkan persetujuan diam-diam terhadap ibunya. Bagi Rafa, Dian adalah masalah rumah tangga, dan Sinta adalah solusi bisnis yang dipersembahkan oleh ibunya. Ia tidak menyadari, ia baru saja mengkhianati seluruh fondasi bisnisnya sendiri. Sementara di lantai atas, di balik pintu kamar yang terkunci rapat, Dian tidak merajuk. Ia tidak menangis. Ekspresinya dingin dan fokus, seolah ia baru saja menyelesaikan pemeriksaan rutin yang membosankan. Telepon rahasia yang ia genggam terasa dingin dan meyakinkan. Setelah pembicaraannya dengan Pak Jaya, pengacara senior yang selama ini menjadi perpanjangan tangannya dalam urusan korporasi, Dian merasakan gelombang energi baru. Perintahnya singkat dan tegas. Semua dokumen kepemilikan saham mayoritas dan perjanjian rahasia harus disiapkan, disalin, dan diamankan di brankas independen. Ia meminta Pak Jaya untuk hadir di kantor pusat Wiratama sebelum jam 9 pagi keesokan harinya, siap untuk mengaktifkan rapat Dewan Darurat. Tidak ada kompromi, tidak ada penundaan. Dian berjalan menuju meja kerjanya yang tersembunyi, sebuah meja lipat kecil di sudut kamar yang selama ini disamarkan di balik rak buku. Ia membuka sebuah jurnal bersampul kulit hitam. Di dalamnya, tertulis rapi semua rekapitulasi keuangan perusahaan Wiratama selama 10 tahun terakhir, dianalisis dengan ketelitian seorang ahli keuangan veteran. Angka-angka ini adalah bukti bisu betapa piciknya Bumira dan Rafa. Mereka mengira perusahaan itu berkembang karena kecerdasan Rafa, padahal faktanya, selama ini Dianlah yang mengarahkan Pak Jaya untuk melakukan intervensi strategis, menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan yang tak terhindarkan akibat manajemen Rafa yang ceroboh di beberapa proyek besar. Setiap angka kerugian yang dihindari, setiap proyek yang sukses dilepas,
adalah hasil dari keputusan Dian yang dieksekusi oleh tangan dingin Pak Jaya. Saat makan malam itu, Bu Mira menyebutkan bahwa Sinta direkrut untuk menangani divisi yang stuck. Dian tahu divisi mana itu. Itu adalah divisi riset dan pengembangan yang terancam bangkrut, karena Rafa mengabaikan analisis risiko yang sudah dia kirimkan secara anonim melalui Pak Jaya. Ironisnya, proyek gagal itulah yang akan dijadikan alat oleh Sinta untuk membuktikan dirinya, padahal kegagalan itu sendiri sudah ada di depan mata. Dian sudah mempersiapkan rencana penyelamatan untuk divisi itu, tetapi ia sengaja menahannya. Ia menunggu momen yang tepat, momen di mana kerusakan sudah cukup parah sehingga intervensinya menjadi tidak terbantahkan. Keesokan paginya, suasana di meja sarapan Wiratama terasa tegang. Bu Mira dan Rafa sibuk mendiskusikan rencana kerja Sinta, mengabaikan Dian sepenuhnya. Dian duduk tenang, menikmati sarapannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia mendengar Bu Mira berbicara dengan Sinta melalui telepon, berjanji untuk memberikan full akses ke hampir semua divisi keuangan. "Dian, dengar ya," kata Bu Mira tiba-tiba, menatapnya tajam. "Mulai hari ini, semua urusan keuangan rumah tangga dan kartu kredit perusahaan akan ditinjau. Kamu harus lebih hemat. Jangan membuat biaya yang tidak perlu. Sinta akan mengurus semuanya di kantor, jadi kamu fokus saja pada hal-hal domestik yang kamu kuasai. Jangan pernah lagi mengganggu urusan kantor Rafa. Jelas?" Rafa mengangguk setuju di samping ibunya, tidak berani menatap mata Dian. Perintah ini adalah pukulan telak yang disengaja. Tidak hanya Dian dicopot dari statusnya sebagai istri direktur utama, ia juga dicopot dari statusnya sebagai penikmat kemewahan Wiratama, sebuah upaya untuk memotong sayapnya. Dian meletakkan sendoknya dengan suara pelan yang menarik perhatian. Ia akhirnya berbicara, suaranya tenang, tetapi setiap kata yang keluar memiliki bobot yang mematikan. "Tentu, Bu, saya mengerti. Semua harus ditinjau," katanya. "Tapi ada satu hal yang Ibu dan Rafa lupakan saat membuat rencana ini." "Apalagi yang kamu dramatisir?" balas Bu Mira kesal. "Kalian terlalu fokus pada siapa yang akan duduk di kursi sebelah Rafa, sampai lupa siapa yang benar-benar membangun kursi itu," ujar Dian, matanya menatap Bu Mira lurus-lurus. "Silakan tinjau semua keuangan. Silakan berikan full akses ke Sinta. Saya hanya punya satu pesan untuk kalian berdua sebelum saya pergi." Ia berdiri dari meja, mengambil tas tangan kecilnya. Rafa dan Bu Mira menatapnya, bingung dan sedikit gelisah karena ketenangan Dian terasa tidak wajar. "Bilang saja ke dia," kata Dian, suaranya naik sedikit, penuh otoritas yang tak pernah mereka dengar darinya, "untuk membayar semua hutang anakmu di bank yang sampai ratusan juta itu. Saya sudah tidak akan peduli lagi dengan kalian. Kalian panik soal hutang? Saya akan pergi dan kalian bisa berurusan dengan konsekuensinya sendiri." Pernyataan itu, tentang hutang Rafa yang tersembunyi, langsung menghantam mereka seperti sambaran petir. Wajah Bu Mira yang tadinya penuh kesombongan, seketika memucat dan berubah menjadi bingung. Rafa tersentak, wajahnya ketakutan. Hutang itu adalah rahasia yang ia yakini hanya ia dan bank yang tahu, hutang yang ia gunakan untuk membeli beberapa aset pribadi mewah tanpa sepengetahuan ibunya. "Dian, apa yang kau bicarakan? Dari mana kau tahu?" desis Rafa, setengah berbisik. "Jangan pura-pura terkejut, Rafa," balas Dian, sinis. "Saya tahu segalanya. Dan hari ini, saya tidak akan membereskannya lagi. Selamat tinggal. Uruslah urusan kalian sendiri." Dian langsung berbalik dan meninggalkan rumah itu tanpa menunggu jawaban, mengabaikan teriakan Bu Mira yang memanggil namanya dengan panik. Bu Mira dan Rafa terperangkap dalam kepanikan ganda. 1, karena hutang rahasia Rafa terungkap, dan 2, karena Dian pergi dengan sikap yang sangat final, seolah ia sudah benar-benar melepaskan diri dari tanggung jawab apapun. Mereka berdua bergegas meninggalkan sarapan yang dingin, berdebat sengit tentang bagaimana Dian bisa tahu soal hutang itu, dan bagaimana mereka bisa menghentikannya agar tidak berbicara kepada siapapun, terutama kepada kolega bisnis. Fokus mereka, seperti yang Dian duga, langsung teralihkan dari Sinta dan perusahaan, menuju masalah pribadi dan hutang yang mengancam. Sementara itu, Dian sudah berada di mobilnya, mengemudi dengan kecepatan stabil menuju kantornya yang sebenarnya, sebuah kantor mewah di salah satu gedung pencakar langit utama kota, tempat ia menjalankan perusahaan holding anonimnya.
Di dalam mobil, ia menghubungi Lia, sahabat dan rekan kepercayaannya, yang juga merupakan CEO dari perusahaan holding itu. Lia, semua berjalan sesuai rencana. Mereka panik soal hutang Rafa, fokus mereka terbagi, kata Dian melalui telepon. Kita harus bergerak cepat sebelum Sinta benar-benar mendapat akses ke dokumen inti. Temui saya di kantor dalam 20 menit. Hari ini adalah hari penyerahan tahta. Lia, yang sudah bertahun-tahun menjadi support sistem Dian dan menjadi satu-satunya orang yang tahu beban ganda yang dipikul Dian, menjawab dengan nada bersemangat. Aku sudah menunggu saat ini, Di. Semua dokumen sudah siap. Begitu Rafa dan Bu Mira tiba, mereka akan tahu siapa yang berkuasa di perusahaan itu. Dian memarkir mobilnya di basement kantor holding. Saat ia melangkah keluar, aura yang ia pancarkan jauh berbeda dari Ibu Dian, yang lembut dan pasif. Ia kini adalah Dian Atmanta, pebisnis ulung, ahli strategi, dan pemilik mayoritas. Ia mengganti gaun rumahnya dengan power suit yang sempurna, rambutnya diikat rapi, matanya tajam dan penuh perhitungan. Ini adalah dirinya yang asli, dirinya yang ia korbankan selama 10 tahun demi menjaga martabat keluarga Wiratama yang sombong. Sesampainya di ruang konferensi kantor holding, Pak Jaya sudah menunggu, tumpukan dokumen tebal berserakan di meja, dijaga oleh 2 pengawal profesional. Ibu Dian, semua siap. Panggilan rapat Dewan Darurat sudah dikirimkan kepada Rafa dan Bu Mira atas nama Alpha Corporation, perusahaan holding kita. Mereka akan tiba di kantor Wiratama dan terkejut melihat tidak ada rapat di sana, melainkan sebuah alamat baru yang mengarahkan mereka ke sini, jelas Pak Jaya. Dian mengangguk. Strateginya cerdas. Dia memanggil rapat melalui kuasa pemegang saham mayoritas, tetapi menyamarkan alamat pertemuan, membuat Rafa dan Bu Mira panik mencari. Ketika mereka akhirnya menemukan alamat Alpha Corporation, barulah mereka akan menyadari permainan macam apa yang sedang dimainkan oleh istri yang mereka buang itu. Pastikan Sinta tidak diizinkan masuk ke dalam Wiratama sampai rapat ini selesai, Pak Jaya. Kirimkan surat pencekalan sementara atas nama Alpha Corporation kepada Chief Security Wiratama. Katakan bahwa ini adalah perintah dari pemegang saham mayoritas, perintah Dian. Pak Jaya segera melaksanakan. Dian menatap keluar jendela kantornya, pemandangan kota terlihat seperti di telapak tangannya. Ia memikirkan Bu Mira, Rafa, dan Sinta. Mereka sedang sibuk di kantor Wiratama, mencoba mengurus hutang Rafa, mencoba mencari tahu siapa Alpha Corporation, dan Sinta yang mungkin sedang berusaha masuk ke ruang arsip. Dian tersenyum tenang. Apakah mereka lupa siapa aku sebenarnya? Pertanyaan itu kini bukan lagi bisikan di hati, melainkan sebuah pernyataan fakta yang akan ia cetakkan dengan tinta tebal di surat kabar bisnis keesokan harinya. Identitasnya yang tersembunyi sebagai penyelamat, sebagai pemilik sejati, akan segera terungkap. Babak pertarungan sengit telah dimulai, dan kali ini, Dian bermain sebagai dirinya sendiri, sang ratu sejati. Setelah kepergian Dian yang mendadak dan pernyataan tentang hutang Rafa, suasana di rumah mewah Wiratama berubah drastis dari ketegangan yang elegan menjadi kekacauan yang brutal. Bu Mira dan Rafa, yang tadinya bersemangat merayakan kedatangan Sinta, kini sepenuhnya terseret dalam pusaran ketakutan dan kekhawatiran. Mereka berdua segera meninggalkan Sinta yang kebingungan di ruang makan, bergegas ke ruang kerja Rafa di lantai bawah. Bagaimana dia bisa tahu, Rafa? Itu hutang yang kau sembunyikan dengan sangat baik. Pasti ada seseorang yang memberitahu Dian. Bu Mira mondar-mandir di ruangan itu, gaun malam mahalnya terlihat kontras dengan kepanikan di wajahnya. Ia mencengkeram ponselnya, berulang kali mencoba menelepon Dian, tetapi hanya suara operator yang menyambutnya. Rafa, yang biasanya angkuh, kini duduk terkulai di sofa kulitnya, wajahnya pucat pasi. Ancaman Dian tentang hutang ratusan juta itu jauh lebih menakutkan daripada masalah bisnis kecil manapun. Hutang itu adalah kelemahan terbesarnya, sesuatu yang dapat menghancurkan citra kesempurnaan dan kekayaan yang selama ini ia pertahankan di hadapan Bu Mira dan para koleganya. Aku tidak tahu, Ibu. Aku hanya menggunakan koneksi lama di bank. Hutang itu benar-benar rahasia. Jangan-jangan, dia menyewa mata-mata. Mata-mata? Dian? Jangan konyol, Rafa. Dia hanya seorang ibu rumah tangga yang fokus pada bunga di taman. Balas Bu Mira sinis,
meski ada keraguan yang merayap di benaknya. Sikap Dian yang begitu tenang dan yakin tadi pagi benar-benar mengganggu. Itu bukan Dian yang pasif yang biasa mereka injak-injak. Tiba-tiba, ponsel Bu Mira berdering, bukan dari Dian, melainkan dari sekretaris Rafa di kantor pusat Wiratama. Bu Mira dengan cepat mengangkatnya. "Ada apa?" desisnya. Suara sekretaris di seberang telepon terdengar bergetar. "Maaf, Bu Mira, ada masalah besar di kantor. Pagi ini, Nona Sinta tidak diizinkan masuk. Tim keamanan mengatakan ada surat edaran langsung dari Alpha Corporation yang menyebut diri mereka pemegang saham mayoritas, memerintahkan untuk mencekal Sinta untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, ada permintaan rapat Dewan Darurat mendadak yang dikirimkan ke Rafa, tapi rapat itu tidak diadakan di sini." Bu Mira merasa jantungnya seperti ditinju keras. Alpha Corporation. Nama itu asing, tetapi implikasinya, pemegang saham mayoritas, membuatnya langsung sesak napas. Bagaimana mungkin? Mereka selalu percaya bahwa mereka, keluarga Wiratama, adalah pemilik tunggal. Mereka telah mengelola perusahaan ini selama puluhan tahun. Alpha Corporation? Apa itu? Cek segera siapa di belakang perusahaan bodoh itu. Dan Rafa, kau harus hadiri rapat itu. Di mana alamatnya? Perintah Bu Mira, suaranya naik 2 oktav karena amarah dan rasa takut. Rafa meraih surat panggilan rapat itu. Alamat yang tertera membawa mereka ke gedung pencakar langit yang paling bergengsi di kota, di lantai paling atas. Alamat yang mereka yakini hanyalah kantor konsultan hukum atau investasi asing. Ini alamat di gedung G, Ibu. Kita harus segera ke sana. Ini pasti ulah kompetitor yang ingin mengacaukan rencana kita dengan Sinta. Rafa dan Bu Mira, yang kini dipersatukan oleh ketakutan yang sama, bergegas ke mobil mereka. Perjalanan menuju gedung G terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Bu Mira terus-menerus mengumpat, menyalahkan Dian yang pergi di saat kritis, dan menyalahkan Rafa yang tidak becus menutupi hutangnya. Pikiran mereka kini terbelah. Di satu sisi mereka harus menyelesaikan misteri Alpha Corporation yang mengancam bisnis mereka, di sisi lain, mereka harus menemukan Dian dan memaksanya diam soal hutang Rafa. Sementara itu, di kantor Alpha Corporation, Dian sedang duduk di ujung meja konferensi berlapis marmer hitam, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Di sampingnya, Pak Jaya memegang sebuah map kulit tebal berisi bukti kepemilikan saham, dan Lia berdiri tegak, sebagai saksi dan dukungan moral. Dian menatap layar monitor yang menampilkan rekaman real-time pintu masuk kantor Wiratama. Ia melihat Sinta diusir oleh petugas keamanan. Wajah Sinta yang tadinya sombong kini dipenuhi kebingungan dan kemarahan. Dian tersenyum tipis. Langkah pertamanya berhasil, memecah fokus musuh, dan melumpuhkan ancaman baru. Tepat 15 menit kemudian, pintu ruang konferensi Alpha Corporation terbuka. Rafa dan Bu Mira masuk dengan tergesa-gesa, wajah mereka lelah dan penuh amarah. Mereka melihat kemewahan ruangan itu, pemandangan 360 derajat kota, lukisan-lukisan asli, perabot desainer, dan langsung menyimpulkan bahwa ini adalah kantor konsultan hukum yang sangat mahal dan kuat. Mereka mencari-cari petinggi Alpha Corporation, tetapi yang mereka temukan di sana hanyalah Pak Jaya, seorang pengacara yang mereka kenal secara sekilas di beberapa acara perusahaan. "Pak Jaya, apa-apaan ini? Siapa Anda berani mengirimkan surat panggilan darurat kepada Direktur Utama Wiratama? Dan apa hak Alpha Corporation mencekal karyawan baru kami?" seru Bu Mira, langsung menyerang dengan nada menuduh. Pak Jaya tetap tenang, menunjuk ke kursi di seberang meja. "Silakan duduk, Bu Mira, Pak Rafa. Rapat Dewan Darurat sudah dimulai. Dan saya di sini atas nama pemegang saham mayoritas perusahaan Wiratama." "Pemegang saham mayoritas? Jangan bercanda. Keluarga Wiratama yang memegang mayoritas saham di perusahaan kami," balas Rafa, suaranya bergetar. Saat itu, Dian bangkit dari kursinya di ujung meja yang tadinya terhalang oleh dekorasi bunga besar. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat Rafa dan Bu Mira terperanjat, seolah melihat hantu. Wajah mereka membeku, mata mereka melebar karena tidak percaya. Dian di sini? Di kantor mewah ini? Berada di tengah rapat rahasia yang mengancam perusahaan mereka? "Dian, apa yang kau lakukan di sini?" teriak Bu Mira, terkejut dan marah.
Dian berjalan perlahan menuju pusat meja, tatapannya tajam dan menghakimi. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang mudah rapuh. Ia adalah sosok yang memegang kendali penuh. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, Bu Mira, jawab Dian, suaranya rendah tetapi menggelegar. Kalian mencari siapa pemegang saham mayoritas? Kalian mencari siapa yang berani mencekal Nona Sinta? Kalian mencari siapa yang memiliki hak untuk bertanya tentang hutang Rafa? Ia berhenti tepat di depan Pak Jaya. Pak Jaya menyerahkan map kulit tebal itu kepada Dian. Dian mengambilnya, membalikkan map itu, dan meletakkannya di meja, tepat di hadapan Bu Mira dan Rafa. Di sampulnya, terdapat kop surat resmi dengan logo perusahaan Wiratama dan dokumen bertuliskan, Perjanjian Kepemilikan Saham Mayoritas, 51%. Kalian terlalu sibuk melihat keluar, mencari pengganti saya, sampai lupa melihat siapa yang sebenarnya berada di samping kalian selama 10 tahun ini, kata Dian. Ia menunjuk logo Alpha Corporation di dinding. Pak Jaya adalah CEO sementara dari Alpha Corporation, dan Alpha Corporation adalah perusahaan holding anonim yang saya dirikan untuk mengelola warisan ayah saya. Warisan yang, saat itu, saya gunakan untuk menyelamatkan perusahaan Wiratama dari kebangkrutan total 15 tahun yang lalu, Bu Mira. Dunia Bu Mira dan Rafa runtuh dalam sekejap. Kenyataan pahit menghantam mereka. Wanita yang mereka anggap miskin, pasif, dan hanya fokus pada hal domestik, adalah penyelamat bisnis mereka dan, yang paling menakutkan, pemilik mayoritas yang sejati. Wajah Bu Mira berubah dari merah, karena amarah menjadi putih pucat, karena ketakutan yang ekstrim. Tidak mungkin. Ini bohong. Kau tidak punya uang sebanyak itu. Kau hanya wanita biasa. Bu Mira mencoba menyangkal, suaranya kini terdengar seperti lolongan keputusasaan. Silakan, Pak Jaya, tunjukkan bukti transfer dana awal dan semua dokumen legal yang sudah ditandatangani oleh ayah Rafa dan pengacara lama ibu, perintah Dian. Pak Jaya dengan sigap membuka map itu, menyebar salinan dokumen legal, yang tidak mungkin dipalsukan, di atas meja. Rafa, yang kini berdiri, mendekat dan membaca dokumen itu dengan mata gemetar. Tanda tangan ayahnya ada di sana, perjanjian rahasia itu valid. Rasa takutnya kini berganti menjadi penyesalan yang mendalam dan memuakan. Kamu selama ini merahasiakan ini? Kamu membiarkan kami meremehkanmu? Tanya Rafa, suaranya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Saya merahasiakannya untuk menjaga martabat keluarga kalian, Rafa. Ayahmu sendiri yang meminta agar identitas pemilik saham mayoritas ini dirahasiakan, agar ibu bisa tetap memimpin perusahaan tanpa merasa dipermalukan. Tapi, kalian melupakan semua kebaikan itu. Kalian membalasnya dengan penghinaan, pengkhianatan, dan mencoba menggantikan saya dengan wanita lain. Jawab Dian, matanya tak berkedip, air matanya kering karena ia telah mencapai titik didih. Jadi, tentang hutangmu yang ratusan juta itu, lanjut Dian, nadanya kembali berubah menjadi bisnis. Tentu saja saya tahu. Karena saya adalah pemegang saham mayoritas, dan setiap pengeluaran besar, bahkan hutang pribadi direktur utama, akan terdeteksi di dalam sistem audit rahasia saya. Hutang itu adalah cerminan dari manajemen keuangan pribadimu yang buruk. Dan kini, karena kalian ingin meninjau keuangan saya akan melakukan tinjauan yang sama, tetapi dengan hak penuh dari pemilik. Dian mengambil posisi duduk di kursi utama, kursi yang seharusnya menjadi miliknya sejak lama. Ia melipat tangannya di dada. Rapat Dewan Darurat ini diselenggarakan untuk satu tujuan. Bu Mira, Rafa, kata Dian, mengakhiri perdebatan. Saya, sebagai pemegang saham mayoritas, menggunakan hak saya untuk mengambil alih kendali penuh Wiratama. Bu Mira, semua wewenang Anda di perusahaan dicabut per hari ini. Rafa, Anda dicopot dari jabatan direktur utama. Dan Nona Sinta, ia telah dicekal dan akan segera menerima surat pemutusan hubungan kerja. Bu Mira ambruk di kursi, seolah semua kekuatannya direnggut paksa. Rafa menatap Dian, matanya memohon, penyesalan mulai terlihat jelas, tetapi sudah terlambat. Babak perlawanan Bu Mira dan Rafa sudah berakhir bahkan sebelum mereka sempat melancarkan serangan. Mereka baru saja menyaksikan wanita yang mereka buang, menaiki tahta yang selama ini mereka yakini sebagai milik mereka sendiri.
Keputusan Dian untuk mencabut semua wewenang Bu Mira dan mencopot Rafa dari jabatan Direktur Utama Wiratama di kantor Alpha Corporation adalah pukulan telak yang tidak terduga. Setelah pengungkapan yang menghancurkan di bab 3, suasana di ruang konferensi itu benar-benar lumpuh. Bu Mira terdiam, kepalanya tertunduk di atas meja marmer, tidak mampu menerima kenyataan bahwa kekaisaran yang ia yakini mutlak miliknya kini dikendalikan oleh menantu yang selama ini ia anggap tak berdaya. Rafa, yang kini dicopot dari jabatannya, menatap Dian dengan campuran ketakutan, amarah, dan pengkhianatan. Ia merasa dibohongi, padahal yang terjadi adalah ia dan ibunya sendirilah yang menipu diri sendiri selama ini. Dian, kau tidak bisa melakukan ini. Rafa mencoba memohon, suaranya serak. Kita adalah suami istri. Perusahaan ini adalah warisan keluargaku. Kau tidak bisa mencopotku begitu saja. Dian menatap Rafa dengan pandangan kosong. Warisan keluargamu? Rafa, ini adalah warisan ayahku yang aku gunakan untuk menyelamatkan perusahaan ayahmu. Selama 10 tahun, aku membiarkanmu duduk di kursi itu demi menjaga martabatmu dan martabat ibumu. Tapi kau malah meremehkanku, dan ibu merencanakan penggantianku dengan wanita lain. Ketika kalian membuat rencana untuk menyingkirkanku, kalian secara otomatis melepaskan hak moral atas belas kasihanku. Jawab Dian, setiap katanya terdengar seperti vonis hukum yang tidak dapat diganggu-gugat. Pak Jaya segera melanjutkan. Berdasarkan dokumen kepemilikan saham mayoritas dan juga klausul kontrak yang ditandatangani oleh almarhum ayah Rafa, pemegang saham mayoritas berhak melakukan perubahan struktur manajemen kapan saja, tanpa persetujuan direktur atau dewan komisaris. Ini adalah keputusan yang sah secara hukum, tegasnya, sambil menyerahkan surat keputusan resmi kepada Rafa dan Bu Mira. Bu Mira tiba-tiba bangkit, wajahnya merah. Dian, pikirkan konsekuensinya. Ini akan menjadi skandal besar. Kita akan menjadi bahan tertawaan. Apakah kau tega menghancurkan nama baik keluarga Wiratama, hanya karena cemburu pada Sinta? Cemburu? Dian tertawa sinis, tawa yang terdengar pahit. Bu Mira, kehancuran nama baik keluarga ini sudah ibu mulai saat ibu secara terbuka dan bangga memperkenalkan Sinta sebagai pengganti saya. Saya hanya membereskan kekacauan yang sudah kalian ciptakan. Dan tentang skandal, percayalah, ini baru permulaan. Setelah mengumumkan keputusannya, Dian tidak memberi kesempatan lagi untuk perdebatan. Ia memerintahkan Pak Jaya untuk mengantar Rafa dan Bu Mira keluar dari kantor Alpha Corporation dan memastikan mereka diantar langsung kembali ke rumah Wiratama. Dian juga menegaskan bahwa mulai saat itu, Rafa dan Bu Mira dilarang memasuki kantor Wiratama tanpa izin tertulis dari Dewan Komisaris yang baru, yang akan dikendalikan langsung olehnya. Saat Bu Mira dan Rafa dipaksa keluar, mereka seperti dua orang asing di kota mereka sendiri. Mereka adalah mantan penguasa yang kini tak berdaya. Dalam perjalanan pulang, Bu Mira tidak henti-hentinya menyalahkan Rafa. Semua ini salahmu, Rafa. Jika kau tidak punya hutang bodoh itu, Dian tidak akan punya alasan kuat untuk menyerang kita. Ibu juga salah. Ibu yang membawa Sinta dan meremehkan Dian secara terbuka, balas Rafa, sama-sama putus asa. Mereka tiba di rumah yang terasa sepi dan dingin. Satpam di gerbang memberikan hormat dengan canggung, seolah mereka sudah mendengar kabar buruk itu. Begitu masuk, Rafa langsung menuju ruang kerjanya, berencana menghubungi pengacara pribadinya. Namun, begitu ia menyalakan komputernya, ia terkejut. Aksesnya ke semua server Wiratama telah dicabut. Semua email, data keuangan, bahkan kalender pribadinya di kantor telah terblokir. Bersamaan dengan itu, Bu Mira mencoba menghubungi berbagai kolega dan teman-temannya di dewan perusahaan lain untuk meminta dukungan, tetapi semua panggilannya diabaikan atau dijawab dengan nada dingin. Maaf, Bu Mira, kami dengar ada perubahan besar di Wiratama. Kami tidak ingin ikut campur masalah internal pemegang saham, kata seorang kolega yang tadinya sangat loyal. Dian bergerak cepat. Selama Bu Mira dan Rafa sibuk di ruang konferensi, Lia dan tim hukum Pak Jaya sudah mengirimkan surat edaran resmi ke semua bank, mitra bisnis, dan media utama, mengumumkan perubahan mendadak dalam struktur kepemilikan saham dan manajemen di Wiratama. Berita itu tidak menyebut Dian secara spesifik, melainkan menyatakan bahwa Alpha Corporation, pemegang saham mayoritas, telah mengambil alih kendali untuk melakukan restrukturisasi mendesak demi mencegah kerugian lebih lanjut akibat mismanagement.
Dampaknya sangat instan dan menghancurkan reputasi Wiratama. Saat Rafa mencoba menggunakan kartu kredit perusahaannya untuk membayar kopi di dapur, kartu itu ditolak. Ia mencoba lagi dengan kartu kredit lain yang terhubung ke rekening perusahaan, hasilnya sama. Semua fasilitas perusahaan telah dibekukan. Hanya kartu kredit pribadi yang terhubung ke rekening tabungannya yang bisa digunakan, dan rekening itu isinya tidak seberapa jika dibandingkan dengan gaya hidup mewahnya. Di sore hari, seorang kurir datang membawa beberapa kotak besar. Bu Mira dengan penasaran membuka kotak itu. Ternyata isinya adalah semua barang pribadi Rafa dan Bu Mira dari kantor Wiratama. Foto keluarga, plakat penghargaan, bahkan tanaman hias di meja mereka. Disertai dengan surat yang sangat formal dari Pak Jaya. Isinya menyatakan, berdasarkan keputusan Dewan Komisaris yang baru, semua barang pribadi Anda telah dikembalikan. Akses ke gedung kantor Wiratama telah dicabut. Anda dapat mengajukan permohonan kunjungan dengan alasan yang kuat 7 hari sebelumnya. Rafa membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ia benar-benar telah diusir. Ia bukan lagi direktur utama. Ia kini hanya seorang pengangguran mewah yang baru saja dicopot paksa oleh istrinya sendiri. Ia merasakan sakitnya kehilangan kekuasaan, sebuah rasa sakit yang jauh lebih dalam daripada sekadar kehilangan uang. Ia melihat Bu Mira, yang kini duduk di tangga, menangis terseduh-seduh, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Rafa, kita tidak punya apa-apa lagi, isak Bu Mira. Aku sudah menghubungi Sinta. Dia juga dipecat. Dia bilang dia akan menuntut. Tapi siapa yang mau membela kita? Seluruh kota tahu, perusahaan ini diambil alih oleh pemegang saham mayoritas yang marah. Rafa merasa marah dan putus asa. Ia teringat bagaimana Dian meremehkan kata-kata mereka saat makan malam, senyumnya yang tenang. Ia tidak pernah menduga bahwa di balik sikap pasif itu tersembunyi kecerdasan finansial yang luar biasa dan kekuatan hukum yang tak terhentikan. Di tempat lain, Dian menghabiskan sisa hari itu di kantor Wiratama, duduk di kursi direktur utama yang dulu ditempati Rafa. Ia didampingi oleh Lia dan Pak Jaya, melakukan audit lengkap. Ia melihat semua angka, semua proposal yang ditolak Rafa, dan semua kegagalan yang hampir terjadi. Ia menemukan proposal Sinta. Proposal itu tidak inovatif, melainkan penuh risiko dan ceroboh, hanya upaya untuk menarik perhatian Bu Mira, tetapi dapat menyebabkan kerugian besar jika disetujui. Dian tersenyum. Sinta memang tidak sehebat yang digembar-gemborkan Bu Mira. Malam itu, Dian memutuskan untuk tidak kembali ke rumah Wiratama. Ia menginap di apartemen mewahnya yang lain, yang juga ia beli diam-diam. Saat ia menikmati ketenangan dan kemewahan yang ia ciptakan sendiri, ponsel lamanya berdering. Nomor Rafa. Dian membiarkannya berdering, lalu mengirimkan pesan singkat, "Saya akan menghubungi pengacara untuk mengajukan gugatan cerai. Semua komunikasi mulai sekarang hanya melalui Pak Jaya. Nikmati konsekuensi dari pilihanmu." Pesan itu adalah konfirmasi terakhir yang dibutuhkan Rafa, bahwa pernikahan mereka telah berakhir. Rasa penyesalan yang mendalam mulai merayap di hati Rafa. Ia tidak hanya kehilangan istri yang tenang, ia kehilangan penyelamatnya, dan yang terpenting, ia kehilangan segalanya, kekuasaan, harta, dan masa depan. Ia kini hanya seorang pria yang berlumuran hutang ratusan juta, diusir dari kantornya sendiri, dan diceraikan oleh wanita yang paling diremehkan. Setelah dicopot paksa dan dilarang masuk ke kantor Wiratama, Bu Mira dan Rafa terperosok dalam kekosongan yang mengerikan. Mereka terjebak di rumah mewah yang kini terasa seperti penjara, dikelilingi oleh harta benda yang ironisnya dikendalikan sepenuhnya oleh Dian. Tidak ada lagi pertemuan dewan, tidak ada lagi jadwal kantor, hanya tumpukan tagihan yang mulai berdatangan karena semua fasilitas perusahaan telah dibekukan, termasuk layanan prabayar untuk beberapa aset mewah mereka. Bu Mira mencoba mengatur pertemuan dengan beberapa teman lamanya, tetapi semuanya menolak karena takut terseret dalam konflik Alpha Corporation yang kini menjadi buah bibir di kalangan elit bisnis. Rafa, yang kehilangan tujuan hidupnya, menghabiskan waktunya dengan mondar-mandir dan mencoba menghubungi Dian melalui telepon rumah, yang tentu saja tidak pernah dijawab. Ia putus asa, menyadari betapa parahnya ia meremehkan Dian. Kehilangan Dian bukan hanya kehilangan seorang istri, tetapi kehilangan sumber kekuasaan, perlindungan, dan penyelesaian masalah tanpa batas.
Penyesalan itu mulai berubah menjadi amarah yang diarahkan kepada Bu Mira dan Sinta. Ini semua karena ibu. Dan wanita tak berguna itu, bentak Rafa pada Bu Mira. Jika ibu tidak membawa Sinta ke sini, jika ibu tidak merendahkan Dian secara terbuka, ini semua tidak akan terjadi. Jangan salahkan ibu, Rafa, balas Bu Mira, kini sama-sama emosional. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu hanya ingin kau punya istri yang selevel, yang bisa dibanggakan di kantor. Bagaimana ibu bisa tahu kalau Dian menyembunyikan kekayaan sebesar itu? Di tengah kekacauan mereka, tiba-tiba Sinta muncul. Ia datang tanpa diundang, membawa koper kecilnya, dan meminta izin untuk tinggal sementara. Sinta, yang juga dipecat dan reputasinya tercoreng, melihat rumah Wiratama sebagai benteng terakhirnya. Ia tidak berniat menyerah. Sinta yakin, jika ia bisa mendapatkan data atau bukti kecil yang dapat merusak citra Dian atau menemukan celah hukum dalam perjanjian saham Alpha Corporation, ia bisa membalikan keadaan dan mengklaim statusnya kembali, bahkan mungkin sebagai penyelamat Wiratama dari cengkeraman asing, Dian. Rafa, Bu Mira, saya tahu kalian kecewa, kata Sinta dengan suara yang tenang dan meyakinkan, memainkan peran sebagai sekutu yang setia. Tapi jangan menyerah. Dian mungkin menguasai saham mayoritas, tapi dia adalah istri yang meninggalkan suaminya dan menantang mertuanya. Ada banyak aspek etika dan moral yang bisa kita serang. Kita harus mencari titik lemah Dian, di luar hukum perusahaan. Sinta mulai melakukan manuvernya di dalam rumah Wiratama. Ia berpura-pura membantu Bu Mira mengurus tagihan dan mencoba menjadi mediator antara ibu dan anak. Namun, tujuan utamanya adalah mengakses informasi. Ia mengamati setiap sudut rumah, setiap dokumen yang ditinggalkan Dian, dan bahkan mencoba menyelinap ke ruang kerja pribadi Dian yang kini terkunci rapat, mencari bukti bahwa Dian mungkin pernah melakukan penipuan atau setidaknya pelanggaran kecil yang dapat digunakan sebagai alat pemeras. Pada saat yang sama, di luar sana, Dian sedang bekerja keras. Setelah mengambil alih Wiratama, ia langsung mengubah nama perusahaannya menjadi Wiratama Atmanta Group, secara halus memasukkan namanya sendiri ke dalam entitas bisnis. Ia menunjuk Lia sebagai direktur keuangan yang baru dan Pak Jaya sebagai CEO sementara. Prioritas Dian adalah membersihkan kotoran yang ditinggalkan Rafa dan Bu Mira, terutama menyelesaikan masalah proyek yang macet dan merestrukturisasi hutang ratusan juta Rafa agar tidak merusak rating perusahaan. Lia, selesaikan audit internal dalam 48 jam. Saya ingin tahu persis di mana semua uang terbuang. Pak Jaya, siapkan tim untuk menyelesaikan hutang Rafa itu. Kita tidak bisa membiarkan masalah pribadi merusak citra grup yang baru ini. Bayar lunas semua hutangnya, tapi pastikan ada klausul yang menegaskan bahwa pembayaran itu adalah pinjaman pribadi kepada Rafa dari Alpha Corporation, bukan dari Wiratama Atmanta Group, perintah Dian di ruang rapat. Beberapa hari kemudian, Pak Jaya mendatangi Rafa di rumah. Rafa dan Bu Mira sedang duduk tegang di ruang tamu bersama Sinta. Pak Jaya datang membawa sebuah amplop tebal. Pak Rafa, Ibu Dian telah memerintahkan untuk melunasi hutang pribadi Anda sebesar 875 juta rupiah di Bank X. Semua sudah lunas per hari ini, kata Pak Jaya dengan nada dingin. Wajah Rafa dan Bu Mira seketika menunjukkan kelegaan yang luar biasa. Beban berat itu terangkat seketika. Syukurlah. Dian, dia masih peduli pada kita, kata Bu Mira, matanya berbinar penuh harapan. Tunggu dulu, Bu Mira, potong Pak Jaya. Pembayaran ini dilakukan oleh Alpha Corporation sebagai bentuk pinjaman pribadi. Di dalam amplop ini ada surat perjanjian hutang baru. Anda, Pak Rafa, harus menandatanganinya. Cicilan akan ditarik dari rekening pribadi Anda. Dan surat ini juga menyatakan bahwa Alpha Corporation berhak menuntut pelunasan segera jika Anda gagal mematuhi persyaratan, termasuk tidak mengganggu Ibu Dian atau perusahaan Wiratama Atmanta Group. Rafa dan Bu Mira kembali terpuruk. Dian tidak membantu mereka. Ia hanya mengubah kreditur mereka dari bank yang menakutkan menjadi dirinya sendiri, yang kini menjadi kreditor paling kejam dan paling berkuasa. Mereka terpaksa menandatangani dokumen itu di bawah pengawasan ketat Pak Jaya, meresmikan status Rafa sebagai debitur langsung di bawah kendali Alpha Corporation milik Dian. Sinta, yang menyaksikan drama itu, menyadari bahwa serangan langsung di ranah hukum dan bisnis tidak akan berhasil. Ia harus menyerang Dian di ranah pribadi. Setelah Pak Jaya pergi, Sinta mendekati Rafa.
Rafa, dengarkan aku. Dian ini pintar, sangat pintar. Dia sudah memblokir semua celah hukum. Tapi dia punya kelemahan, yaitu ego dan masa lalunya, bisik Sinta. Dia sangat bangga pada ayahnya. Kita harus cari tahu, siapa ayah Dian sebenarnya. Dan apakah ayahnya pernah melakukan kesalahan bisnis yang bisa kita gunakan untuk merusak reputasi Dian sebagai investor berintegritas. Rafa, yang putus asa, setuju dengan ide Sinta. Ia memang ingat, ayah Dian adalah sosok yang sangat misterius, selalu bepergian, dan namanya tidak pernah benar-benar dikenal di lingkaran bisnis Wiratama. Sinta mulai bekerja secara rahasia. Ia menggunakan koneksi underground dan mantan rekan-rekan kerjanya untuk menggali informasi tentang almarhum ayah Dian. Namun, di pihak Dian, Lia telah memperingatkannya. Sinta itu ambisius. Dia akan mencoba mencari tahu masa lalu atau kelemahanmu. Kita harus pastikan informasi tentang ayahmu benar-benar terkunci. Semua data tentang pendirian Alpha Corporation harus dibersihkan dari server lama. Dian tersenyum tenang. Mereka boleh mencari, Lia. Tapi ayahku adalah seorang jenius. Dia selalu meninggalkan umpan di antara perangkap untuk musuh-musuhnya. Biarkan Sinta mencari. Semakin keras dia menggali, semakin jauh dia akan tersesat dari kebenaran yang sebenarnya. Fokus kita sekarang adalah aset. Kita akan mengirimkan kejutan nyata. Dian, melalui Pak Jaya, memerintahkan sebuah langkah drastis, penarikan aset rumah mewah. Bukan rumah Wiratama yang utama, tetapi villa mewah di puncak bukit yang selalu dibanggakan Rafa sebagai properti investasi terbaiknya. Villa itu, seperti kebanyakan aset Wiratama lainnya, ternyata masuk dalam kategori aset yang diagunkan di bawah perjanjian rahasia Dian. Langkah ini adalah tamparan nyata untuk menunjukkan kepada Rafa dan Bu Mira bahwa kekuasaan Dian meluas hingga ke setiap benda yang mereka sentuh dan banggakan. Pagi itu di kediaman Wiratama terasa tegang, tetapi sunyi. Bu Mira dan Rafa, meskipun kini tanpa jabatan dan hanya mengandalkan rekening pribadi Rafa yang makin menipis, masih berusaha mempertahankan wajah. Mereka menikmati kopi mahal mereka dengan ekspresi pura-pura tenang, seolah semua yang terjadi hanyalah liburan yang diwajibkan. Sinta, di sisi lain, tampak sibuk. Ia terus-menerus menempel pada Rafa, berpura-pura memberikan dukungan moral sambil sesekali berbisik tentang informasi yang ia kumpulkan mengenai almarhum ayah Dian. Meskipun belum ada hasil konkret, upaya Sinta membuat Rafa merasa ada harapan untuk membalikkan keadaan. Aku yakin, Rafa, kata Sinta, meyakinkan. Pasti ada sesuatu yang Dian sembunyikan di masa lalu. Orang yang tiba-tiba muncul dengan kekayaan sebesar itu, pasti memiliki catatan yang tidak bersih. Kita hanya perlu waktu untuk membuka semua file yang sudah ia kunci. Cepatlah, Sinta, desah Rafa, frustrasi. Aku tidak tahan lagi. Aku dicopot, semua temanku menghindar, dan sebentar lagi, hutang dari Dian akan mencekiku. Aku harus mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku. Saat mereka sedang membicarakan rencana serangan balik, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang memekakan telinga dari luar gerbang. Bukan klakson tamu, melainkan klakson yang menandakan kedatangan rombongan besar. Bu Mira mengernyitkan dahi. Ia melihat ke jendela dan terkejut. Di depan gerbang, berjejer 3 mobil van hitam besar dan 2 mobil pengawal. Di belakang van tersebut, ada sebuah truk besar dengan logo sebuah perusahaan lelang properti yang sangat terkenal di kota. Siapa mereka? Apa yang terjadi? Bu Mira bertanya dengan panik, jantungnya mulai berdebar kencang. Rafa segera berlari ke pintu depan, diikuti Bu Mira dan Sinta. Seorang pria berjas hitam yang tampak sangat resmi, memegang klipbord tebal, sedang menunggu di teras. Di belakangnya berdiri 2 orang petugas keamanan berseragam, tatapan mereka dingin dan profesional. Selamat pagi. Saya Bima dari kantor jasa penilaian dan lelang properti Wiratama Atmanta Group, sapa pria itu tanpa senyum. Wiratama Atmanta Group? Apa maksudnya? Kami adalah pemilik rumah ini, seru Bu Mira, maju selangkah dengan amarah yang mendidih. Maaf, Bu. Kami di sini bukan untuk rumah ini, jawab Bima dengan nada datar. Kami di sini untuk menjalankan surat perintah penyitaan dan penarikan aset.
Rafa merasa perutnya mual. Penyitaan apa? Aku tidak punya tunggakan kredit bank lagi. Hutangku sudah dilunasi. Betul, Pak Rafa, sahut Bima. Hutang Anda kepada Bank X memang sudah dilunasi oleh Alpha Corporation. Namun, penarikan aset ini adalah bagian dari klausa perjanjian pemegang saham mayoritas yang telah diaktifkan oleh Ibu Dian. Kami di sini untuk mengambil alih villa mewah Anda yang berada di Puncak Cemara. Pernyataan itu, villa di Puncak Cemara, langsung menghantam Rafa. Villa itu adalah kebanggaannya. Villa itu adalah tempat ia menghabiskan akhir pekan bersama teman-teman elitnya, tempat ia merasa paling berkuasa. Tempat itu adalah simbol statusnya yang terakhir. Tidak. Kau tidak bisa. Itu properti investasi pribadi saya. Itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Rafa berteriak. Suaranya pecah karena shock. Bima hanya tersenyum dingin. Maaf, Pak Rafa. Properti itu dibeli sebagian menggunakan dana pinjaman perusahaan yang tersembunyi. Dan yang paling penting, properti itu terdaftar sebagai salah satu aset yang diagunkan di bawah perjanjian darurat yang ditandatangani oleh almarhum ayah Anda, sebagai jaminan tambahan kepada pemegang saham mayoritas, jika terjadi mismanagement atau pelanggaran kontrak. Dan menurut Dewan, kasus Anda adalah mismanagement dan pelanggaran kontrak yang sangat jelas. Bu Mira, yang tadinya marah, kini berubah menjadi panik yang murni. Apa? Ayah Rafa tidak pernah bilang apa-apa soal villa itu. Semua itu milik Rafa. Semua dokumen hukum sudah diverifikasi dan sah. Bu, potong Bima, lalu menunjuk ke arah truk lelang. Tim kami sudah bergerak ke lokasi villa di Puncak Cemara. Dalam beberapa jam ke depan, aset itu akan kosong dan siap untuk dilelang atas nama Wiratama Atmanta Group. Rafa merasa seolah seluruh darahnya mengering. Ia baru saja kehilangan kekuasaan, dan sekarang, ia kehilangan simbol kemewahan dan kebebasannya. Ia menyadari betapa kejam dan terperincinya rencana Dian. Dian tidak hanya mengambil perusahaan, ia akan mengambil semua kenangan manis dan semua kebanggaan palsu yang Rafa miliki. Penarikan aset ini adalah tamparan nyata dan pukulan finansial yang menyakitkan. Sinta, yang berada di belakang Rafa, juga terkejut. Dia menyadari betapa kuatnya Dian. Alpha Corporation bukan hanya menguasai kantor, tetapi juga memegang kendali atas setiap benda berharga yang dimiliki keluarga ini. Pak Bima, tunggu. Sinta maju dengan cepat, mencoba menggunakan kecerdasan hukumnya. Villa itu aset pribadi, dan perjanjian itu mungkin bisa diperdebatkan. Kalian tidak bisa melakukan penyitaan tanpa putusan pengadilan yang final. Kami memiliki putusan pengadilan yang sangat spesifik yang mengizinkan penarikan aset dengan klausul agunan yang telah disetujui sebelumnya. Nona Sinta, balas Bima, bahkan tidak repot-repot menanyakan namanya. Dan yang paling penting, Ibu Dian sudah membayar lunas hutang Pak Rafa sebesar ratusan juta kepada bank, dan kini hutang itu menjadi agunan baru untuk pinjaman pribadi Pak Rafa kepadanya. Ini adalah permainan yang sangat bersih, Nona. Bu Mira langsung terduduk di teras. Rasa malu dan putus asa membanjiri dirinya. Ini bukan lagi soal uang, ini soal dipermalukan di depan umum. Tetangga-tetangga mulai mengintip dari balik pagar mereka, menyaksikan mobil-mobil besar dan truk lelang yang terparkir di depan gerbang Wiratama. Isu skandal perusahaan kini berubah menjadi tontonan kehancuran pribadi yang disiarkan langsung di lingkungan elit. Rafa, yang benar-benar tidak berdaya, meraih ponselnya dan mencoba menelepon Pak Jaya. Kali ini, Pak Jaya mengangkatnya. Pak Jaya, hentikan. Aku mohon. Villa itu segalanya bagiku. Biarkan aku menyimpannya. Aku akan melakukan apa saja. Rafa memohon dengan suara yang menyedihkan. Maaf, Pak Rafa, jawab Pak Jaya, suaranya dingin dan profesional. Keputusan ini datang langsung dari Ibu Dian. Tujuannya bukan untuk mengambil properti, tetapi untuk mengirimkan pesan yang sangat jelas. Anda telah menghina kekuasaannya, dan ini adalah konsekuensinya. Aku ingin bicara dengan Dian. Di mana dia? Ibu Dian sedang sibuk. Beliau sekarang menjabat sebagai CEO De Facto Wiratama Atmanta Group, dan sedang merestrukturisasi perusahaan yang sudah Anda hancurkan. Semua komunikasi harus melalui saya, pengacara beliau, jawab Pak Jaya. Putus asa, Rafa menoleh kepada Sinta. Sinta,
lakukan sesuatu. Bukankah kau bilang kau punya rencana? Sinta, yang kini menyadari betapa berbahayanya Dian, mundur sedikit. Aku sedang mencoba menggali, Rafa, tapi dia terlalu bersih. Semua asetnya dilindungi dengan lapisan hukum yang rumit. Aku harus mencari celah di masa lalu ayahnya. Sementara Bu Mira terus meratapi nasibnya, Rafa mendapatkan ide gila. Ia bergegas masuk ke dalam rumah, ke kamarnya. Ia membuka brankas rahasianya dan mengeluarkan perhiasan-perhiasan peninggalan ibunya, serta arloji-arloji mewah koleksinya. Ia berlari kembali keluar dan menyodorkan perhiasan-perhiasan itu ke tangan Bima. Ambil ini, berapapun nilainya. Ambil semua ini, tapi batalkan penyitaan villa. Bima menatap perhiasan mahal itu, lalu menatap Rafa dengan pandangan jijik. Maaf, Pak Rafa. Perintahnya jelas, villa itu harus disita dan dilelang. Kami tidak menerima suap, apalagi dengan barang-barang yang mungkin juga masuk dalam daftar agunan tersembunyi, kata Bima, lalu ia memberi isyarat kepada timnya. Truk lelang itu mulai bergerak pergi. Penarikan aset telah selesai. Rafa terduduk di tangga, dikelilingi oleh perhiasan mahal yang kini terasa tak berarti, menyaksikan simbol kekuasaannya yang terakhir diambil paksa. Ia tidak hanya kehilangan harta, ia juga kehilangan harga diri. Rasa penyesalan kini berubah menjadi kebencian yang mendalam kepada dirinya sendiri, karena telah meremehkan seorang wanita yang kini memegang semua nasibnya di tangan. Bu Mira mendekati Rafa, dan untuk pertama kalinya, mereka berdua tidak saling menyalahkan, tetapi terperangkap dalam duka kehancuran yang sama. Beberapa hari setelah penyitaan villa di Puncak Cemara, rumah Wiratama diselimuti aura kekalahan. Bu Mira jatuh sakit karena tekanan mental, dan Rafa semakin tenggelam dalam keputusasaan. Sinta masih berada di rumah itu, terus mencoba mencari celah. Tetapi ia merasa semakin frustrasi karena setiap langkah Dian selalu dilindungi oleh lapisan hukum yang tak tertembus. Pada suatu sore, di tengah keheningan yang menyesakan, Rafa menerima sebuah amplop resmi yang tebal. Dengan tangan gemetar, ia membuka dan membaca isinya. Itu adalah surat gugatan cerai dari Dian. Gugatan itu sangat formal dan rinci, mencantumkan bukan hanya alasan umum perselisihan, tetapi juga serangkaian pengkhianatan emosional dan bisnis, termasuk upaya terang-terangan Rafa untuk menggantikannya, yang diperkuat dengan kesaksian dari berbagai pihak. Yang paling menyakitkan bagi Rafa, gugatan itu juga secara eksplisit menyebutkan pencabutan hak warisnya atas aset-aset yang dibeli oleh Wiratama Atmanta Group, yang mana semua aset penting adalah milik Dian. Saat Rafa menunjukkan surat gugatan itu kepada Bu Mira dan Sinta, Bu Mira hanya bisa menangis histeris. Dia benar-benar menghancurkan kita. Dia mengambil segalanya, Rafa. Segalanya. Sinta mencoba menjadi penasihat, menyarankan, kita harus menyerang balik. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Kita harus memanfaatkan sidang cerai ini untuk menuntut pembagian harta Gonogini secara adil, dan paling penting, kita harus menemukan bukti kelemahan di balik Alpha Corporation untuk membatalkan perjanjian saham. Sinta kemudian mengungkapkan sedikit hasil penyelidikannya yang samar. Aku berhasil menemukan petunjuk kecil. Ayah Dian, yang diklaim sebagai investor ulung, ternyata pernah terlibat dalam sebuah kasus sengketa properti besar di masa lalu. Kasus itu ditutup secara misterius. Jika kita bisa membuktikan ayah Dian mendapatkan uangnya secara tidak etis, perjanjian saham itu bisa dianggap cacat. Rafa mendapatkan sedikit harapan dari ide Sinta. Ia setuju untuk menggunakan sengketa properti lama ayah Dian sebagai senjata utama mereka di pengadilan. Ia akan menuntut Gonogini, dan pada saat yang sama, ia akan menantang keabsahan seluruh kekuasaan Dian. Kabar mengenai gugatan cerai itu dengan cepat menyebar dan menimbulkan gempar di kalangan elit bisnis. Semua mata tertuju pada sidang cerai Wiratama, sebuah drama yang jauh lebih menarik daripada skandal bisnis biasa. Dian, yang sudah mengantisipasi langkah ini, bersiap dengan tenang. Ia tahu Rafa dan Sinta akan menggali masa lalu ayahnya. Saat diwawancarai singkat oleh media, Dian memberikan pernyataan pertama yang mengejutkan publik. Saya memahami upaya pihak sana untuk mendiskreditkan saya dengan menyerang masa lalu almarhum ayah saya, kata Dian. Ayah saya, almarhum Atmo Sudiro, memang seorang jenius yang sering berada di balik layar. Kasus sengketa properti yang mereka sebutkan?
Itu bukan kejahatan. Itu adalah sebuah kasus di mana ayah saya yang menemukan dan membongkar skema pencucian uang terbesar pada masanya melalui properti. Ayah saya tidak pernah mengambil uang kotor. Sebaliknya, ayah sayalah yang menerima komisi legal tertinggi dari pemerintah sebagai imbalan untuk jasanya dalam memulihkan aset negara. Uang itu bersih, dan itu yang menjadi modal utama Alpha Corporation. Pengungkapan itu adalah bom kedua yang dilemparkan Dian ke publik. Selama ini, ayah Dian dikenal sebagai investor biasa. Namun, fakta bahwa ia adalah pahlawan anti pencucian uang yang bekerja secara rahasia untuk pemerintah, menjelaskan kekayaan besar dan perlindungan hukum yang dimiliki Dian. Pengungkapan ini secara efektif menampar balik Sinta dan Rafa. Mereka mengira mereka menemukan lumpur. Padahal yang mereka temukan adalah medali kehormatan yang berkilauan. Rafa, yang melihat berita itu di televisi, merasakan harapan yang baru saja ia dapatkan seketika musnah. Rencana Sinta, yang ia yakini akan berhasil, ternyata hanya memperkuat citra Dian sebagai wanita yang memiliki integritas dan kekuatan di atas rata-rata. Sidang cerai dijadwalkan. Rafa harus menghadapi Dian di pengadilan, di mana ia akan bertarung tidak hanya untuk pernikahannya, tetapi juga untuk martabat yang tersisa, melawan seorang wanita yang ternyata adalah pahlawan bisnis rahasia. Hari sidang perceraian Dian dan Rafa tiba. Media massa dan kamera wartawan memadati lobi pengadilan, semua menantikan drama dari kehancuran mendadak keluarga elit Wiratama. Rafa hadir dengan Bu Mira, yang kini terlihat jauh lebih tua dan rapuh, dan Sinta, yang bertindak sebagai konsultan moral. Mereka duduk di barisan belakang, berbisik memberikan instruksi. Mereka membawa harapan terakhir untuk menuntut Gonogini besar dan mencoba lagi mendelegitimasi saham mayoritas Dian berdasarkan dugaan pelanggaran moral. Dian memasuki ruang sidang dengan kepala tegak, didampingi oleh Pak Jaya dan Lia. Ia mengenakan setelan bisnis yang elegan, memancarkan aura CEO yang dingin, jauh berbeda dari ibu rumah tangga yang biasa Rafa kenal. Pertarungan di ruang sidang ini terasa seperti pertarungan antara ilusi kekuasaan yang dulu dipegang Rafa dan kekuasaan sejati yang kini dikuasai Dian. Pengacara Rafa memulai serangan dengan keras. Ia mencoba melukiskan Dian sebagai istri yang tidak sensitif, yang tiba-tiba menghilang dan merampas warisan keluarga. Fokus utamanya adalah membuktikan bahwa perusahaan holding Alpha Corporation milik Dian tidak memiliki koneksi emosional atau moral untuk mengambil alih Wiratama, dan menuntut Dian memberikan setengah dari aset perusahaan sebagai harta Gonogini. Saat tiba giliran Pak Jaya, ia dengan tenang menyajikan fakta-fakta yang tak terbantahkan. Pak Jaya menjelaskan bahwa Alpha Corporation tidak pernah merampas apapun. Ia hanya menggunakan haknya yang sah setelah bertahun-tahun menutupi kesalahan manajemen Rafa dan Bu Mira. Kemudian, Dian dipanggil ke mimbar saksi. Rafa menatapnya dengan pandangan penuh penyesalan. Pengacara Rafa mencoba memojokkan Dian, menanyakan mengapa ia menyembunyikan kekayaan sebesar itu selama 10 tahun, dan apakah itu bukan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan pernikahan. Dian menjawab dengan tenang dan lugas. Saya merahasiakan status saya sebagai pemegang saham mayoritas atas permintaan almarhum ayah Rafa, untuk menjaga martabat keluarga mereka. 10 tahun saya habiskan untuk mendukung perusahaan ini dari balik layar tanpa pengakuan, hanya untuk melihat suami dan mertua saya meremehkan saya dan mencoba menggantikan saya dengan Nona Sinta. Dian menoleh sedikit, tatapannya menyapu Sinta di belakang Rafa. Saya tidak meninggalkan suami saya karena masalah finansial. Saya meninggalkan suami saya karena penghinaan yang terus-menerus dan pengkhianatan. Mereka bukan hanya meremehkan saya sebagai istri, tetapi juga meremehkan ayah saya, yang mana seluruh asetnya diperoleh secara sah sebagai imbalan untuk jasanya dalam membasmi kejahatan keuangan. Niat mereka untuk menggantikan saya dengan Nona Sinta, dan upaya mereka untuk mencemarkan nama baik ayah saya, adalah bukti yang cukup bahwa tidak ada lagi dasar moral untuk mempertahankan pernikahan ini. Saat giliran Rafa bersaksi, ia mencoba memohon. Ia mengakui hutangnya, ia mengakui kesalahannya karena meremehkan Dian, dan ia bahkan memohon agar Dian mempertimbangkan untuk membatalkan gugatan cerai demi nama baik keluarga. Namun, permohonannya sudah terlambat. Kemudian, Bu Mira, dengan emosi yang meledak-ledak, meminta izin untuk berbicara kepada hakim. Yang mulia hakim, tolong pertimbangkan nasib anak saya. Dian sudah mengambil segalanya. Dia tidak perlu semua itu. Dia adalah wanita yang kejam.
Dia menghancurkan keluarga kami. Dian hanya tersenyum dingin. Pak Jaya segera menyela, Yang Mulia, Ibu Dian tidak mengambil apa-apa. Ia hanya mengambil kembali apa yang memang sudah menjadi miliknya secara hukum. Dan mengenai tuntutan harta Gonogini, perlu kami tegaskan bahwa sebagian besar aset yang dimaksud adalah properti Wiratama Atmanta Group, yang dimiliki 51% oleh Alpha Corporation, perusahaan milik klien kami sebelum pernikahan. Semua itu bukan harta bersama, melainkan modal yang digunakan klien kami untuk menyelamatkan perusahaan. Pengacara Rafa yang putus asa kemudian memainkan kartu terakhir Sinta. Ia mencoba menuntut bahwa Sinta perlu dipanggil sebagai saksi untuk membuktikan adanya perselingkuhan emosional antara Rafa dan Sinta, yang merupakan alasan utama konflik. Namun, sebelum Sinta sempat dipanggil, Pak Jaya menyajikan bukti tak terduga. Kami memiliki bukti, Yang Mulia, yang menunjukkan bahwa Nona Sinta telah mencoba mengakses dan menyebarkan informasi pribadi yang tidak benar mengenai almarhum ayah Ibu Dian, sebagai bagian dari upaya untuk memeras klien kami. Tindakan ini merupakan intervensi yang tidak etis dan menunjukkan niat buruk yang direncanakan, kata Pak Jaya, menyerahkan dokumen dan screenshot percakapan Sinta dengan rekan-rekan underground-nya kepada hakim. Sinta terkejut. Ia tidak tahu bagaimana Dian bisa mendapatkan informasi itu. Dian rupanya sudah menyewa tim ahli IT yang memantau komunikasi Sinta sejak ia masuk ke rumah Wiratama. Di tengah suasana yang tegang, hakim memberikan putusan sementara yang sangat jelas. Gugatan cerai Dian diterima. Hakim juga menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti kuat adanya harta Gonogini yang signifikan yang bisa dibagi, karena sebagian besar aset dimiliki oleh perusahaan Alpha Corporation sebelum pernikahan. Permintaan Rafa dan Bu Mira ditolak mentah-mentah. Rafa dan Bu Mira, didampingi Sinta, meninggalkan ruang sidang dalam keadaan hancur total. Mereka telah kalah di meja makan, kalah di kantor, kalah dalam urusan finansial, dan sekarang, mereka kalah di pengadilan. Mereka menatap Dian, yang berjalan keluar dengan langkah percaya diri, menuju takdir barunya sebagai CEO Wiratama Atmanta Group yang baru dan tunggal. Setelah putusan pengadilan, Dian resmi menjadi wanita yang mandiri dan berkuasa penuh. Ia tidak hanya terbebas dari pernikahan yang toksik, tetapi juga telah mengukuhkan posisinya sebagai CEO sejati dari Wiratama Atmanta Group. Ia sepenuhnya pindah ke apartemen mewahnya dan memulai hidup baru yang berfokus total pada pekerjaannya. Dengan Lia sebagai direktur keuangan dan Pak Jaya sebagai penasihat senior, Dian dengan cepat membersihkan sisa-sisa manajemen yang buruk dan mengembalikan reputasi perusahaan. Di bawah kepemimpinan Dian, perusahaan itu bertransformasi menjadi konglomerasi yang lebih efisien dan modern. Namanya berkibar di kalangan pebisnis sebagai Iron Lady yang tenang dan brilian. Sementara Dian merayakan awal yang baru dengan kesuksesan yang gilang gemilang, kehidupan Rafa dan Bu Mira di rumah Wiratama berubah menjadi mimpi buruk yang panjang. Mereka secara hukum masih tinggal di sana, tetapi dengan hampir semua fasilitas dibekukan, rumah besar itu terasa dingin dan tidak berfungsi. Mereka harus membayar tagihan listrik, air, dan gaji staf dengan uang saku pribadi Rafa yang sangat terbatas. Gaya hidup mewah mereka yang bergantung pada dana perusahaan seketika lenyap. Bu Mira, yang terbiasa hidup dikelilingi pelayan dan perhiasan, kini harus mengurus rumah sendiri, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Kesehatannya terus menurun, dan ia tidak memiliki lagi teman-teman atau kolega yang mau datang menjenguk. Rasa malu karena dicopot paksa dan dipermalukan di depan umum oleh Dian menjadi beban mental yang berat. Rafa, sang mantan direktur utama yang gagah, kini hanyalah seorang pengangguran yang dililit hutang kepada mantan istrinya. Ia berusaha mencari pekerjaan baru, tetapi setiap kali ia melamar ke perusahaan manapun di tingkat eksekutif, mereka selalu menolak dengan alasan yang sama. Kami dengar ada restrukturisasi besar di Wiratama. Kami tidak ingin mengambil risiko. Reputasinya sebagai orang yang dicopot karena mismanagement oleh pemegang saham mayoritas yang merupakan mantan istrinya sendiri, telah menghancurkan karirnya. Sinta, setelah dipermalukan di pengadilan, diusir oleh Rafa dan Bu Mira karena dianggap membawa bencana. Ia kembali ke karir konsultannya, tetapi kredibilitasnya runtuh. Siapa yang akan mempekerjakan konsultan yang dipecat secara publik oleh perusahaan besar, karena dianggap tidak etis dan kemudian terbukti bersekongkol melawan pemilik perusahaan? Suatu sore, Rafa duduk di teras rumahnya yang sepi, membaca berita bisnis di ponsel lamanya. Di halaman depan majalah ekonomi terkemuka,
Terpampang foto Dian yang tersenyum tenang di depan logo Wiratama Atmanta Group yang baru. Judul artikelnya berbunyi, Dian Atmanta, sang pemilik sejati, wanita yang mengembalikan integritas Wiratama. Rafa membaca bagaimana Dian berhasil menyelesaikan proyek macet, melipat gandakan nilai saham dalam waktu singkat, dan memberikan insentif besar kepada karyawan setia. Rafa merasa perutnya mual. Ia bukan hanya menyesali perpisahan dengan istrinya, ia menyesali keputusannya yang bodoh untuk tidak pernah menghargai dan mendukung Dian. Seandainya ia menghargai Dian, hari ini ia akan duduk di sampingnya, ikut merayakan kesuksesan, dan ia akan tetap menjadi direktur utama yang disegani. Kini, ia hanya bisa melihat keberhasilan itu dari luar, sebagai orang asing yang tak berdaya. Bu Mira keluar dengan wajah lelah, membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sebelah Rafa. Untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan nada penuh penyesalan, tanpa ada keangkuhan. Rafa, ibu menyesal, bisik Bu Mira, air matanya menetes. Ibu sangat menyesal sudah meremehkan Dian. Ibu pikir dia hanya wanita biasa yang bisa ibu kendalikan. Ibu pikir ibu melakukan yang terbaik untuk perusahaan dan untukmu dengan membawa Sinta. Ternyata, wanita yang kita anggap rendah, adalah satu-satunya yang benar-benar bisa menyelamatkan kita. Sekarang, kita kehilangan segalanya. Rafa hanya bisa mengangguk. Penyesalan yang sama mencekiknya. Aku juga menyesal, Ibu. Aku terlalu bodoh dan terlalu sombong. Aku seharusnya tahu, Dian tidak akan pernah melakukan sesuatu yang ceroboh. Dia selalu selangkah lebih maju. Mereka berdua terperangkap dalam penyesalan yang terlambat. Mereka melihat foto Dian di majalah, menyadari bahwa wanita yang mereka buang kini menjadi mahkota kerajaan yang mereka impikan. Sementara Dian melangkah maju menuju masa depan yang cerah dan berkuasa, Bu Mira dan Rafa harus menghadapi realitas baru sebagai orang-orang yang kehilangan segalanya kecuali penyesalan. Waktu berlalu, dan 6 bulan telah berlalu sejak Dian mengambil alih kendali penuh Wiratama Atmanta Group dan secara resmi bercerai dari Rafa. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan mengalami lonjakan nilai saham yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dian, si Iron Lady yang tenang, tidak hanya membuktikan keahlian bisnisnya, tetapi juga menjadikannya ikon bagi wanita yang mandiri dan berintegasan. Ia kini hidup sepenuhnya untuk dirinya sendiri, dengan Lia dan Pak Jaya sebagai mitra strategis terpercaya. Kemewahan yang ia nikmati kini adalah hasil dari keringat dan kecerdasannya sendiri, tanpa perlu lagi berpura-pura menjadi seseorang yang pasif. Di sisi lain kota, Rafa dan Bu Mira telah mencapai titik terendah. Dengan hutang pinjaman pribadi yang harus dicicil kepada Alpha Corporation milik Dian, mereka terpaksa menjual beberapa aset yang masih tersisa, termasuk mobil-mobil mewah mereka, untuk membayar tagihan dan biaya hidup. Mereka harus pindah dari rumah Wiratama, karena tidak sanggup membayar biaya perawatan yang mahal. Mereka kini tinggal di sebuah unit apartemen biasa, jauh dari kemewahan dan keramaian lingkungan elit. Bu Mira, yang dulu selalu dikelilingi pelayan, kini harus memasak dan membersihkan sendiri, sebuah perubahan gaya hidup yang sangat menyakitkan. Ia sering sakit dan hanya bisa meratapi nasibnya, menyadari bahwa ia telah membuang satu-satunya orang yang bisa memberinya kenyamanan abadi. Rafa, yang gagal mendapatkan pekerjaan setara, akhirnya menerima pekerjaan kecil di sebuah perusahaan rintisan. Gajinya hanya cukup untuk menutupi cicilan hutang dan biaya hidup minimal. Martabatnya hancur, dan ia hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Suatu hari, dalam acara gala amal tahunan terbesar di kota yang diadakan oleh Wiratama Atmanta Group, Dian hadir sebagai tuan rumah. Ia mengenakan gaun yang menawan, berdiri di podium, dan memberikan pidato tentang integritas dan kepemimpinan. Semua mata tertuju padanya. Ia tidak hanya sukses, ia dicintai dan dihormati oleh komunitas bisnis. Di malam yang sama, Rafa kebetulan sedang mengantar pesanan kliennya melalui layanan transportasi online yang ia jalankan untuk menambah penghasilan. Saat ia berhenti di depan gedung tempat acara gala berlangsung, ia melihat kerumunan fotografer. Dari kejauhan, ia melihat siluet Dian, bersinar di bawah lampu sorot, diapit oleh Lia dan Pak Jaya. Dian tampak bahagia, kuat, dan berkuasa. Ia memiliki mahkota yang seharusnya ia miliki sejak dulu. Rafa menyadari dengan jelas, jarak antara dirinya dan Dian kini bukan lagi soal status pernikahan, tetapi jurang kekuasaan dan integritas. Ia telah memilih wanita lain dan mengkhianati Dian,
kini ia membayar harganya dengan kehilangan segalanya. Penyesalan itu terasa begitu nyata, memukulnya tanpa ampun. Di apartemen kecil mereka, Bu Mira kebetulan melihat liputan berita tentang gala amal. Ia melihat Dian, dan air matanya mengalir deras. "Aku salah, Rafa. Aku sangat salah," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku meremehkan Intan yang aku miliki dan mengejar batu biasa." Dian resmi memulai babak baru hidupnya sebagai CEO Wiratama Atmanta Group dan seorang wanita yang sepenuhnya bahagia, mandiri, dan dihormati. Ia akhirnya mengenakan mahkota yang ia selamatkan dan bangun dengan tangannya sendiri. Rafa dan Bu Mira hidup dalam kesulitan finansial dan sosial. Mereka harus bekerja keras hanya untuk membayar hutang kepada Dian, yang menjadi pengingat abadi akan kebodohan dan kesombongan mereka. Penyesalan adalah satu-satunya harta yang tersisa bagi mereka, sementara Dian terus maju, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jangan pernah meremehkan ketenangan seseorang yang sabar. Karena di balik kesabarannya, mungkin tersimpan kekuatan dan rahasia besar. Ingatlah, integritas dan kerja keras akan selalu membawa mahkota yang sejati, dan pengkhianatan hanya akan membawa penyesalan yang tak berujung.